Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Infota, pagi ini tepatnya pada hari Jumat 9 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2023. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Suruh Salam menyampaikan beberapa info terupdate hari ini terkait langkah-langkah untuk penanganan stunting di Kota Sebulu Salam. Adapun dasar hukum pertama, Inpres nomor 3 tahun 2022 dan juga ditindaklanjuti dengan keputusan Wali Kota Sebulu Salam dengan nomor 188.45 /41/2023 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting Kota Sebulu Salam. Dan saya hari ini didampingi oleh Kepala Bidang yang menangani stunting langsung dengan Ibu Nuraini Bangunalu, dan sebelah kiri saya Satuan Tugas Stunting Kota Sebulu Salam, Saudara Tarmiji SP, yang bahwa DP3AKB diberikan amanah untuk sebagai penanggung jawab dan mengkoordinir dalam rangka percepatan penurunan stunting Kota Sebulu Salam. Sehingga dari langkah-langkah yang kami lakukan, pertama sekali dengan terbitnya SK Wali Kota Sebulu Salam ini akan kami bacakan bahwa tim percepatan penurunan stunting Kota Sebulu Salam ini Wali Kota menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan ke-1, ke-2, dan ke-3 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada diktum ketiga ini, tim wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Wali Kota Sebulu Salam. Adapun susunan tim percepatan penurunan stunting Kota Sebulu Salam, pertama sekali, yang ke-1 Wali Kota Sebulu Salam selaku Ketua Pengarah. Yang kedua, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda anggota pengarah. Yang ketiga, Wakil Wali Kota Sebulu Salam sebagai Ketua Pelaksana, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua Pelaksana, Kepala Bapeda, Wakil Ketua Pelaksana, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sebulu Salam, Wakil Ketua Pelaksana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan KB Kota Sebulu Salam, Sekretaris Pelaksana. Dan selanjutnya ada beberapa stakeholder atau dinas terkait yang ada tercantum dalam surat keputusan Wali Kota Sebulu Salam ini dengan masing-masing tugas yang telah diberikan, dan tentunya sahabat Infota perlu kami sampaikan ada beberapa tugas dan fungsi tim teknis kelompok kerja advokasi lintas sektor, program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, Bangga Kencana tingkat Kota Sebulu Salam. Adapun tim teknis yang akan melaksanakan tugasnya pertama sekali Pokja pengembangan fungsi agama. Pokja ini mengembangkan fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di dalam keluarga, agar anggota keluarga memiliki fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan. Tugas dan fungsi divisi ini adalah: 1. Mendata dan menginventarisasi serta memetakan permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan, antara lain pendidikan, agama dan akhlak, kegiatan keagamaan, kehidupan berumah tangga, dan lain sebagainya. Mengadvokasi dan mensosialisasikan berbagai kegiatan di kabupaten kota dalam mengembangkan kemampuan keagamaan. Melakukan rencana aksi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Memonitoring dan mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam hal pengembangan agama dan dilaporkan secara tertulis ke Kota Sebulu Salam setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, Pokja pengembangan sosial dan budaya. Tujuan dari pengembangan sosial dan budaya adalah untuk meningkatkan kemampuan sosial, mendorong dan mencintai budaya untuk melestarikan kearifan budaya lokal. Peningkatan pengembangan jiwa sosial, tolong-menolong, gotong royong dan kerjasama, peningkatan kreativitas pemuda, peningkatan nilai-nilai budaya melalui berbagai kegiatan, tugas dan fungsi. Pokja ini juga adalah sebagian mendata dan menginventarisasi serta memetakan permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan budaya. Masalah kepemudaan antara lain kenakalan remaja, warga prasejahtera,
kemiskinan, pemuda putus sekolah. Mengadvokasi dan mensosialisasikan berbagai kegiatan di kabupaten kota dalam mengembangkan sosial dan budaya, melakukan rencana aksi dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, memonitoring dan mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam hal pengembangan sosial dan budaya, dilaporkan secara tertulis Kota Susulam setiap 6 bulan sekali. Adapun yang ketiga adalah Pokja pengembangan cinta kasih, mengembangkan nilai-nilai cinta kasih dalam masyarakat. Tugas dan fungsi Pokja ini adalah mendata dan menginventarisasi serta memetakan permasalahan yang berkaitan dengan cinta kasih antara lain pacaran, kehamilan, pacaran, kehamilan di luar nikah, kenakalan remaja, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain-lain. Mengadvokasi dan mensosialisasikan berbagai kegiatan di kabupaten kota dalam mengembangkan cinta kasih, melakukan rencana aksi dengan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, memonitoring dan mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam hal pengembangan sosial dan budaya, dilaporkan secara tertulis ke Kota Susulam setiap 6 bulan sekali. Demikian dengan Pokja selanjutnya. Keempat, Pokja pengembangan fungsi perlindungan. Kelima, Pokja pengembangan fungsi reproduksi. Keenam, Pokja pengembangan fungsi sosialisasi dan pendidikan. Ketujuh, Pokja pengembangan fungsi ekonomi. Kedelapan, Pokja pengembangan fungsi pembinaan lingkungan. Ada 8 Pokja yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Wali Kota Susulam. Sahabat Infota, adapun langkah-langkah selanjutnya untuk upaya penurunan angka stunting di Kota Susulam, kita juga sudah melakukan beberapa titik lokus dari pemerintah Kota Susulam dengan terbitnya sebuah keputusan Wali Kota tentang penetapan Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS di Kota Susulam tahun 2023 dengan nomor Surat Keputusan 188.45/42/2023 tentang penetapan Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS di Kota Susulam tahun 2023. Wali Kota Susulam setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan ke-1 membentuk Bapak Asuh dan Anak Stunting Kota Susulam tahun anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan dan tugas tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kota secara berkala. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini berangkat pada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Susulam. Yang keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan Susulam pada tanggal 3 Maret 2023, tepatnya 11 Ramadan 1444 Hijriah, Wali Kota Susulam Afwan Alfian ditandatangani. Dan adapun susunan penetapan Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS di Kota Susulam tahun 2023 ini terdiri dari Wali Kota Susulam sebagai Bapak Asuh Kampung Susulam, Wakil Wali Kota Susulam Susulam Barat, Ketua DPRK Susulam Timur, Ketua DPRK Kota Susulam Belegan Mulia, Sekretaris Daerah Kota Susulam Danau Teras, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Susulam Kampung Tangga Besi, Kodim 0108 Kota Susulam Kampung Cepu dan Kota Tengah, Kapolres Susulam Kota Cepu, Ketua Mahkamah Syariah Kota Susulam Layoram, Kejaksaan Negeri Susulam Kampung Pasar Panjang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Susulam Belegan Mulia, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Susulam Beringin, Ketua MPU Kota Susulam Bulu Dori, Mukim Kota Susulam Makmur Jaya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Mukti Makmur, Wakil Ketua 1 DPRK Susulam Utara, Wakil Ketua DPRK Sekelondang, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sikelang, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kampung Baru, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kota Tengah, Staf Ahli Wali Kota Keistimewaan Aceh SDM dan Kerjasama Kota Kampung Cepu,
Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan Kampung Lemotong, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana Kota Darussalam Kampung Dasan Raja, Kepala Dinas Kesehatan Kampung Lei Bersih, Kepala Dinas Bapeda Penanggalan, Kepala Dinas PUPR Penanggalan Timur, Kepala Dinas DPMK Penanggalan Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampung Peduntungan, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Leikan, Kepala Desa Pangan Jontor, Kepala Dinas Pangan Kampung Jontor, Kepala Dinas Sosial Darul Aman, Kepala Dinas BPKD Kampung Darussalam, Kepala Dinas BPBD Kampung Leisaga, Kepala Dinas Perdagangan dan Perlindungan dan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kampung Longkip, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daerah Kampung Panji, Kepala Dinas Pertanian Kampung Rantau Panjang, Kepala Dinas Perikanan Kampung Sepang, Kepala Dinas Pariwisata Kampung Sikerabang, Kepala Dinas Perhubungan Bulukur Makmur, Inspektorat Kota Darussalam Kampung Binanga, Kepala Dinas Pertanahan Kampung Dah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kampung Grubuh, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah Kampung Harapan Baru, Sekretaris DPRK Kampung Badar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kampung Kuala Kepeng, Kepala Dinas Perpustakaan Kampung Kuta Beringin, Kepala Dinas Dukcapil Kampung Lei Pengualan, Kepala Dinas Kominfo Kampung Lei Mate, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kampung Mendilam, Kepala Kesbangpol Kampung Muara Batu-Batu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kampung Oboh, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Transmigrasi Kampung Panumasaman, Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Darussalam Kampung Pasarunding, Kepala Panitia Pengawas Pemilihan Kota Darussalam Kampung Suajampak, 54 Kepala Perwakilan Kantor Pajak Pratama Sepadan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Darussalam Sebuasan, Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sibungke, Kepala BPN Seperkas, Tim Pengurus State Hamzah Pansuri Kampung Tanah Tumbuh, Camat Simpang Kiri Teladan Baru, Camat Sultan Baru Kampung Tualang, Camat Longkip Kampung Mangunsari, Camat Penanggalan Kampung Bukit Alim, Camat Runding Kampung Batu Napal, Kapolsek Kecamatan Simpang Kiri Bunga Tanjung, Kapolsek Kecamatan Longkip Ciparpare, Kapolsek Kecamatan Sultan Daulat Ciparpare Timur, Kapolsek Kecamatan Penanggalan Gunung Bakti, Kapolsek Kecamatan Runding Jabi-Jabi, Kapolsek Kecamatan Simpang Kiri Jambi, Koramil Kecamatan Simpang Kiri Jambi, Koramil Kecamatan Longkip Lai Langge, Koramil Kecamatan Sultan Daulat Lai Semolak, Koramil Kecamatan Penanggalan Namu Buaya, Koramil Kecamatan Runding Pasir Bolo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Pulau Belen, Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Longkip Pulau Kedep, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Sukamaju, Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kampung Sigrun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Runding Singgersing, Kepala Puskesmas Simpang Kiri Darussalam Barat, Kepala Puskesmas Bakal Buah Sukamakmur, Kepala Puskesmas Sultan Daulat Pulau Kedep, Kepala Puskesmas Batu-Batu Bawan, Kepala Puskesmas Penanggalan, Kepala Puskesmas Jontor, Kepala Puskesmas Longkip, Kampung Longkip, Kepala Puskesmas Runding, Kampung Pasar Runding, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Darussalam Darussalam Selatan. Dr. Apnita Lestari, SAA, Darussalam, bersama teman-teman Dr. Ahmad Parwih, SPOG, Mursidah AMD, Ulil Rukmana, SPSI. Kepala BPS Leoram, Kepala BPJS Belagan Mulia, Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Begayo, Direktur Bank Aceh Darussalam, Direktur BSI Penanggalan Barat, Kepala PT PLN Persero Penanggalan Timur, Direktur Hermes Wan Penanggalan, Direktur SPBU Darussalam Pasar Panjang, Direktur SPBU Penanggalan, Direktur Indomaret Darussalam, Direktur Indomaret Darussalam, Direktur Alfamidi Darussalam Utara, Showroom Honda Beringin, Showroom Yamaha Penuntungan, Pimpinan PT Latbangko Laikan, Pimpinan PT Asdal Primarstari Kampung Dah, Pimpinan PT Runding Nusantara Abadi Kampung Allah, Pimpinan PT Runding Telaga Mas Mulia Batu-Batu, Pimpinan PT Mitra Jati Sejahtera Bersama Sepadan, Pimpinan PT Sawit Tunggal Perdana, PT Sawita Tunggal Perdana Harapan Baru, Pimpinan PT Kurnia Nabati Utama Kampung Badar, Pimpinan PT Abadi Lestari Darussalam Kuta Beringin, Pimpinan PT Mahardika Agro Tirtamas Kampung Lei Pemalan, Pimpinan PT Bangun Sempurna Lestari Kampung Lei Mate, Pimpinan PT Bumi Daya Abadi Mendilam, Pimpinan PT Indosawit Perkasa Muara Batu-Batu,
pimpinan PT PNPT anggota Sinergi Nusantara Tanah Tumbuh, pimpinan PT Sirma Pratama Nusa Ladan Baru. Inilah mungkin susunan nama-nama Bapak Asuh Anak Stunting Kota Sulu Salam tahun 2003 berdasarkan keputusan Wali Kota. Dan sahabat Inkota, adapun langkah-langkah strategi yang kami lakukan adalah salah satunya selain titik lokus tadi, upaya-upaya pertama dengan upaya pembentukan tim audit kasus stunting di Kota Sulu Salam berdasarkan dengan keputusan Wali Kota Sulu Salam dengan nomor 188.14/14/2023 tentang pembentukan tim audit kasus stunting Kota Sulu Salam. Wali Kota Sulu Salam menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan membentuk tim audit kasus stunting Kota Sulu Salam tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kota secara berkala. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Sulu Salam. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sulu Salam pada tanggal 9 Januari 2023, 16 Rajab 1444 Hijriah, Wali Kota Sulu Salam, Afan Alfian ditandatangani. Adapun susunan personil tim audit kasus stunting Kota Sulu Salam ini, pertama sekali adalah Wakil Wali Kota Sulu Salam, jabatan dalam tim penanggung jawab dengan uraian tugas menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya. Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sulu Salam sebagai ketua yang diberikan tugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sulu Salam sebagai wakil ketua. Yang keempat, Kepala Dinas Bapeda Kota Sulu Salam sebagai ketua dengan tugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, para Kepala Puskesmas dan Kota Sulu Salam, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sulu Salam, Kepala Ruangan Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sulu Salam, para camat dalam Kota Sulu Salam, Teknikal Asisten Wilayah Sulu Salam dan Aceh Singkil, PKB, PLKB, Tim Pendamping Keluarga atau TPK yang bertugas melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK tim audit kasus stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan. B. Melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain 1. Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit. Yang kedua, telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis. Yang ketiga, melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi, dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif. Yang keempat, penyusunan laporan pelaksanaan audit stunting secara berkala. 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rencana tindak lanjut. Yang ke-14, Dr. Apnita Lestari SAE, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sulu Salam. Yang kelima, Dr. Ahmad Parwis SPOG, Dokter SUD Rumah Sakit Umum Daerah Sulu Salam. 16, Mursidah AMJ. 17, Khairul Fadilah Mahfuzatillah SPSI MPSI. 18, Kesehatan Lingkungan Linkes dengan tugas melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit. Ya, B. Memberikan pelayanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi serta kasus yang diaudit. C. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi, dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit jika diperlukan dan memungkinkan. D. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting. Dan E. Pemantauan dan evaluasi secara dengan rencana tindak lanjut. Wali Kota Sulu Salam,
Afwan Alfian ditandatangani. Baik sahabat Infota, adapun sasaran lokus kita di wilayah Pemko Sebulu Salam, selain tadi setelah tadi diterbitkannya surat keputusan wali kota tentang penetapan percepatan penurunan stunting di Kota Sebulu Salam, dan juga dengan pembentukan TPPS, penetapan Bapak Asuh Anak Stunting atau Ba'asyih Kota Sebulu Salam, dan juga dengan lokus yang telah ditetapkan tepatnya di wilayah Pemko Sebulu Salam yang terdiri dari di 5 kecamatan. Di Kecamatan Simpang Kiri ada titik lokasi, di Kecamatan Penanggalan ada 5, di Kecamatan Runding ada 10, Kecamatan Sultan Daulat ada 10, dan di Kecamatan Longkip ada 7. Demikian sahabat Infota yang dapat kami sampaikan dari beberapa uraian dasar atau regulasi tadi untuk penguatan dalam hal penurunan angka stunting di Kota Sebulu Salam. Inilah langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sebulu Salam bersama teman-teman dari Dinas DP3KB. Tentunya ini tidak bisa kami berbuat secara individu dan juga secara kedinasan dari Dinas DP3KB tanpa mungkin bantuan dan dukungan dari semua pihak, lebih-lebih mungkin dari dukungan pemerintah Kota Sebulu Salam bersama Forkopimda dan juga dari dinas terkait, dasar dan mungkin kekuatan hukum yang mendorong percepatan penurunan angka stunting ini juga secara bergotong royong dengan bersama-sama melalui Inpres nomor 3 tahun 2020, Perpres 72 tahun 2001, dan pasti 12/2021. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan sahabat Infota pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, apa yang kita harapkan di tahun 2023 ini, terlebih untuk menghadapi tahun 2024, target kami dari Dinas DP3KB penurunan angka stunting ini ya, yang dimana kalau kita lihat dan kita saksikan hari ini merupakan ya masih dalam zona merah, berupaya di tahun 2023 ini untuk segera kita hijaukan dan mendapatkan penurunan yang sangat fantastis. Demikian dari kami. Terima kasih sahabat Infota. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dukungan dari semua pihak dan kerjasamanya agar dari stakeholder dan semua pihak dapat membantu dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Sebulu Salam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.